Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang cinta segitiga yang terjadi di kehidupan remaja yang masih labil. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I'd known Diane in the Civil Air Patrol for about 3 years before we started going out, and I'd always known her to be a real bubbly, spontaneous girl, and I knew she was very smart, that she made straight A's in school. She was real determined to get what she wanted. I knew that the relationship we had was too serious for that time in our life, and I tried to slow it down, but told me that she had told her roommate stuff. She had given them several different versions, but when the police came, she said she denied everything. So I thought, well, if the police come and talk to me, I'll just tell them I don't know anything about it. Diane Samora adalah putri seorang perawat yang bekerja 3 pekerjaan sekaligus untuk menghidupi keluarganya. Ayahnya hanyalah seorang tukang listrik sehingga dia tidak bekerja secara teratur. Dan dia juga seorang pezina sehingga Diane tumbuh menjadi anak yang punya masalah sulit percaya pada orang lain. Sebagai anak tertua, dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya, membuat dia membenci dirinya sendiri dan sering melukai dirinya untuk menghilangkan stres. Sedangkan David Graham adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia anak yang sopan dan termasuk siswa yang baik di sekolahnya. Tetapi meskipun orang melihatnya sebagai anak yang sempurna, dia memiliki temperamen yang keras. Bahkan ibunya pindah dari rumah karena takut terhadapnya. Diane dan David bertemu pada pertemuan patroli udara sipil di Bandara Sphinx dekat Crowley, Texas. Saat itu keduanya masih remaja. Diane bercita-cita menjadi seorang astronot dan David ingin menjadi seorang pilot. Keduanya mulai berkencan sekitar 4 tahun kemudian pada bulan Agustus 1995. Saat itu keduanya adalah siswa teladan di SMA. Diane adalah seorang siswa di sekolah menengah Crowley dan David bersekolah di sekolah menengah Mansfield. Mereka mengumumkan pertunangan mereka dan berencana untuk menikah setelah lulus kuliah. David pergi ke sekolah yang sama dengan Adrian Jones yang juga bergabung dengan tim lari lintas alam bersamanya. Adrian juga merupakan siswa teladan yang berencana kuliah di Texas University. Diane mulai curiga kalau pacarnya itu selingkuh dari dirinya. Dan dia mulai menanyai David tentang adanya gadis-gadis lain termasuk Adrian. Mereka lalu bertengkar ketika mereka sedang belajar untuk ujian. David akhirnya mengaku kalau dia tidak hanya berhubungan badan dengan Diane, namun juga dengan Adrian. Dalam pengakuannya, David cerita kalau suatu hari dia mengantarkan Adrian pulang setelah mengikuti latihan bersama. Adrian kemudian mengajak David menuju ke belakang sekolah dan disitulah mereka berhubungan badan. Diane menjadi sangat marah, berteriak sampai membenturkan kepalanya ke lantai. Dan sejak pengakuan itu, Diane mencoba untuk menghubungi Adrian, tetapi David terus menenangkannya. Diane akhirnya mengancam akan mengakhiri hubungan mereka jika David tidak menghabisi nyawa Adrian. Diane dan David sama-sama memiliki masalah dalam perilaku. Banyak orang tidak menyangka kalau pasangan ini bisa menjadi kombinasi yang mematikan dan penuh dengan obsesi. David menelpon Adrian pada malam tanggal 3 Desember 1995 dan mengajaknya pergi ke Joe Lake. Keesokan harinya mereka pun pergi sementara Diane bersembunyi di dalam mobil itu. Dan setelah sampai di pinggir danau, Diane langsung keluar dari mobil dan menanyai ke Adrian apakah benar dia pernah berhubungan badan dengan David. Adrian menjawab kalau itu benar. Namun dia menjawab kalau tidak menikmatinya karena merasa bersalah. Mendengar itu Diane menjadi geram dan terlibat perkelahian dengan Adrian. Diane kemudian melukai kepala Adrian dan Adrian mencoba untuk lari keluar dari mobil. Tetapi David membawa sebuah senjata api dan menarik pelatuknya ke arah Adrian sebanyak 2 kali. Setelah itu dia kembali ke mobil mendatangi Diane dan bilang kepadanya kalau dia mencintainya. David juga bertanya apakah Diane sekarang sudah percaya kepadanya. Mereka lalu membersihkan mobil dan membuang pakaian mereka yang terkena noda dan pulang ke rumah. Tubuh Adrian ditemukan di sebuah lapangan terbuka dekat dengan Joe Lake pada tanggal 4 Desember 1995. Karena tidak ada identitas ditemukan,
dia dibawa ke pemeriksa medis sebagai Jane Doe. Melalui pemeriksaan tidak terlihat kalau dia mengalami pelecehan seksual. Hanya ada cedera di kepalanya karena benda tumpul. Tubuhnya diidentifikasi secara positif sebagai Adrian ketika pemeriksa medis menerima fotonya. Setelah peristiwa itu, David pergi ke Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs dan Diane pergi ke Akademi Angkatan Laut di Annapolis, Maryland. Dan setahun kemudian, lucunya Diane mengaku kepada dua teman sekamarnya kalau dia telah menghabisi nyawa Adrian. Temannya itu langsung menghubungi pihak berwenang di akademi itu. Polisi Grand Prairie datang ke akademi dan menangkap Diane dan David pada tanggal 6 September 1996 dan mereka ditahan di penjara Terran. David diinterogasi selama 30 jam, di mana akhirnya dia mengaku kalau telah menghabisi nyawa Adrian. Diane juga mengakui atas peristiwa itu. Namun keduanya kemudian menarik kembali pengakuan mereka. David mengatakan kalau dia tidak bersalah atas kematian Adrian. Dia hanya menutupi perbuatan dari Diane saja. Sebaliknya, Diane mengklaim kalau David yang menarik pelatuk itu. Namun senjata yang digunakan di hari itu ditemukan di loteng dari kamar tidur David. Polisi telah menyelidiki kasus ini selama 9 bulan. Aparat penegak hukum yang terkait dengan kasus tersebut menyatakan kalau tidak terjadi hubungan seksual antara David dan Adrian. Karena adanya pengakuan dari saksi. Salah seorang teman sesama di tim lari lintas alam mengatakan kalau di tanggal 4 itu yang mengantarkan pulang bukanlah David, melainkan dirinya. Sehingga pengakuan David hanya dibuat-buat olehnya untuk membuat Diane menjadi cemburu. Namun David tetap bersikeras kalau pengakuan aslinya itu benar adanya dan alasan dia berbohong tentang hubungan badannya tidak terjadi itu karena nasihat dari pengacaranya. Pengadilan Diane dimulai pada bulan Februari 1998 di Fort Worth, Texas. Ibu Adrian meminta agar hukuman mati dihapuskan sebagai pilihan hukuman dari kedua persidangan. Selama persidangan, Diane mengaku kalau dia memang berada di TKP, tetapi membantah berpartisipasi. Kasus ini mendapat perhatian media nasional. Beberapa penasaran apakah Diane ini hanyalah korban yang patuh atau malah dialah dalangnya. Setelah pertimbangan dan lebih dari 6 jam musyawarah, juri memutuskan kalau Diane bersalah atas pembunuhan itu. Karena permintaan keluarga Adrian agar jaksa tidak menuntut mati terhadapnya, Diane menerima hukuman penjara seumur hidup dan akan menerima pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Dan di tanggal 24 Juli 1998, dalam sidang terpisah, David juga diputuskan bersalah. Dan dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Diane dipindahkan dari penjara di Fort Worth, Texas ke Departemen Peradilan Pidana Texas. Diane sebenarnya menentang penempatannya itu. Dia mengajukan pengaduan hak-hak sipil ke Pengadilan Banding Sirkuit Amerika kelima, tetapi pengaduannya itu ditolak. Sedangkan David ditahan di unit Alice dekat Huntsville setelah persidangan. Pada tahun 2016, dia ditahan di unit Allred di air terjun Wichita. Dan dia saat ini terdaftar di seminari narapidana untuk menjadi seorang pendeta. Pada tahun 2008, David mengatakan bahwa pengakuannya kepada polisi adalah benar dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya ke Adrian. Dia juga mengatakan kalau dia bisa mengulangi, dia akan mengaku bersalah dari awal. Pasangan David dan Diane tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2036. Persidangan ini menjadi subjek liputan berita TV yang luas, dan Stephen Mora melihatnya di televisi. Stephen adalah seorang narapidana yang melakukan pencurian mobil dan perampokan dan berada di penjara karena mengancam seseorang yang terkait dengan salah satu kasusnya. Stephen mengirimi Diane surat untuk berkenalan. Meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung, keduanya memutuskan menikah dan mengajukan petisi ke Bexar County untuk mendapatkan surat nikah pada tahun 2003. Ibu Diane dan seorang teman laki-lakinya menggantikan pasangannya di penjara itu selama pernikahan proksi pertama di wilayah itu. Namun akhirnya mereka bercerai di sekitar tahun 2008. Di tahun 2007, Diane diwawancarai oleh Stone Phillips di Deadline dalam sebuah acara yang disiarkan. Permohonan bandingnya habis dan dengan izin pengacaranya dia mengikuti tes poligraf yang diselenggarakan oleh Deadline. Dia mengungkapkan kesaksian baru kalau dia tidak bersalah, di mana saat itu dirinya dan David sudah putus.
dan David menggunakan pembunuhan itu karena David tidak mau berpisah darinya. Namun ketika dia mengambil tes poligraf itu, petugas berulang kali meminta dia untuk mengatur nafasnya yang berlebihan. Dan petugas menjadi yakin kalau Diane gagal menjalani tes itu saat ditanyai apakah dia berniat menghabisi nyawa Adrian. David sendiri menikah di tahun 2010 dan dia juga memulai menulis blog dari penjara bernama Prison News Expose. Tanpa akses ke internet, dia memposting ke situs melalui surat ke pihak ketiga. David juga mengatakan dia mendapatkan gelar sarjana kriminologi selama di penjara. Karena menonjolnya kasus ini, pada tahun 2015 pihak berwenang memilih untuk menyimpan dokumen kertas dari kasus ini sebagai dokumen sejarah meskipun telah menyimpannya versi digitalnya. Diane juga mengadu ke pengadilan kalau dia dan Yolanda Saldivar, pelaku kejahatan dari kasus Selena, dikeroyok oleh napi lain karena ketenaran mereka. Dalam sebuah dokumen pengadilan, Diane mengatakan kalau dia hanya cocok dengan Yolanda saja, tetapi tidak dengan napi lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!